alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa kita ada cita-citaku, temanya adalah aku dan cita-citaku. Ini baru lagi muatan pelajarannya adalah IPS ya. Kompetensi dasar yang diutamakan adalah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam ya, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam tentunya apa yang diberikan gambar bumi ya, ini memang Allah menciptakan bumi ini untuk sebagai kehidupan manusia ya. Sumber daya alam itu apa sih? Adalah sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Memang Allah tuh memberikan apa yang di alam semesta ini untuk semuanya untuk manusia sebetulnya ya. Nah, ada ayatnya misalnya Quran surat Al-Mulk ya, nomor suratnya 12 ayatnya 15. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu ya, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di sekitar dunia dan makanlah sebagian dari rezekinya dan kepadanya lah kamu dipanggil. Jadi semua diciptakan untuk manusia memang. Kamu ekspor sebanyak-banyaknya. Apalagi Indonesia nih kaya raya atas sumber daya alam ya. Nah tapi ingat dari awal juga, janganlah kamu manusia berbuat kerusakan. Jangan semena-mena di muka bumi ini. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah buktinya apa kalau nggak suka? Karena kan banyak sayangnya dengan adanya orang berbuat kerusakan, banyak deh bencana-bencana alam. Akibat ulah manusia ya, karena longsor, banjir ya, itu karena ulah manusia. Kemudian kekeringan ya, yang dulunya puncak hawanya sejuk dingin sekarang udah nggak begitu. Apalagi kalau kita berkunjung ke Papua lah, ke Sumatera, ke Kalimantan, di sana pun taman-tamannya sudah pada rusak akibat diolah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya sih kalau diolah harus dilestarikan lagi, dikembalikan lagi, tapi apa yang dibuat manusia nggak seperti itu. Makanya Allah mengingatkan nih ya. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan nanti kalian kalau sebagai udah dewasa ya, boleh explore cari sumber daya alam yang ada di Indonesia, tapi ingat jangan berbuat kerusakan, diambil diolah lagi ya. Kita lanjut sumber daya alam yang di Indonesia. Ini sama seperti yang ada di semester 1 yang lalu 4C ya. Ada 3 sayang. Sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tapi kadang-kadang ada yang berpendapat sumber daya alam kekal ini masuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Ada berpendapat seperti itu. Nah apa saja sih yang ada di sana? Kita bahas satu persatu ya sayang. Sumber daya alam kekal, apa sih itu? Sumber daya alam kekal adalah ini sumber daya alam yang tidak akan habis bila dimanfaatkan oleh manusia tanpa diperbarui. Contohnya matahari, sumber daya alam dan tanah, itu sumber daya alam juga, udara dan air. Bahkan ini pun sudah dibahas di IPA sebagai sumber energi. Nah, panas matahari, tanah, udara dan air. Terutama sih panas matahari, udara dan air ya. Kalau tanah ini tidak terlalu banyak dibahas di sumber energi. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Kenapa? Karena sumber daya alam ini dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya dengan cara ditanam atau dikembangbiakan kembali. Ada tumbuhan dan hewani, ada 2. Nah, tumbuhan dipanen, dimakan, tapi bisa dikembalikan lagi, ditanam. Ya. Hewan misalnya, ya, telur, kita makan telurnya. Artinya binatangnya kita potong, kita makan, tapi bisa dikembangbiakan. Ya. Bahkan sapi pun bisa menjadi lebih dari satu. Caranya bisa kembali, jadi dapat diperbarui. Ya. Oke, lanjut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Sebetulnya sih bisa nana, tapi dalam jangka yang waktu yang lama banget, bisa berjuta-juta tahun. Kita juga nggak tahu kan, katanya sih sekarang udah mendekati kiamat ya, nah gitu ya. Kita nggak tahu, juta-juta masih ada atau tidak.
Nah, contohnya apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Contohnya nih, ada minyak bumi dan gas, barang tambang logam, dan mineral. Ini pun sama seperti yang ada di semester 1 tema 4C, nah, pemanfaatan sumber daya. Oke, nah, kita akan bahas satu persatu supaya kalian ingat nih ya. Kita ingat lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tadi kan hewan dan tumbuhan, tapi di sini kita untuk pilah nah, ada seperti yang ada di buku, ada pertanian, ini kan tumbuhan sayang ya, yang diambil ya, perkebunan, kehutanan, ini adalah tumbuhan. Kemudian dipisahkan antara peternakan dan perikanan, ini adalah hewan. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau pertanian, perkebunan, kehutanan kita manfaatkan, kita bisa tanam lagi, ini diperbarui. Peternakan, perikanan kita ambil, panen, kita makan, tapi kita bisa ternakkan lagi, ya, karena dia bisa bertelur, artinya bisa gambar gitu. Oke, kita bahas satu persatu sayang ya. Pertanian itu biasanya pertanian ini ada di dataran rendah. Nah, ada dua nanti, yaitu adalah basah atau sawah. Tumbuhan yang biasa ditanam di sawah adalah padi, kemudian diambil bijinya yang menjadi gabah, dan gabah digiling menjadi beras yang kita makan sehari-hari. Padinya seperti ini nah, kemudian padi ini biji-bijinya kita rontokkan ya, jadi butir-butir padi nih yang namanya gabah. Kalau masih ada batangnya seperti ini, kumpulan ini namanya padi. Nah, tapi setelah dirontokkan bijinya, namanya juga nggak padi lagi, tapi gabah istilahnya, penamaannya. Ya. Pak. Kemudian gabah ini setelah kering, digiling, dikupas kulitnya, jadilah dia beras. Dia sudah dimasak jadi nasi. Ya. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris tetap aja rice ya nak ya. Padi juga rice, gabah juga rice, nasi juga rice. Nah, kalau kalian waktu ada siaran langsung dari kelas 3 yang di Rorotan itu, nah, kita bisa belajar di sana nah, ya, cara menanam padi, ada merontokkan padi, ada mesin-mesinnya sekarang. Ya, bahkan sebetulnya Pak Ito punya videonya yang Indonesia sekarang, yang lebih maju lagi, bukan tradisional lagi, tapi mudah-mudahan nanti ada waktunya bisa Pak Ito putarkan. Kalau nggak ada waktunya, mohon maaf. Kapan-kapan saja nanti Pak. Kian Raisen Pak. Siapa? Kian. Ya, ada Pak Kian. Jadi ada lahan basah itu sawah, lahan kering ladang ya sayang ya. Nah kadang-kadang musim kemarau kan nggak ada air nih, makanya dibuat ladang nah. Tanaman yang tumbuh apa di sini? Ada jagung, bijian dan apa-apa. Nah salah satu contohnya ini nih, jagung. Nah, kalau ini tadi kan dimakan untuk makan sehari-hari. Nah jagung ini juga ada yang sebagai makanan pokok, yaitu orang Madura. Nah siapa yang belum pernah makan jagung di sini? Nah, kacang panjang ini kalau bijinya diambil, kalau dimasak dimakan juga kriuk, kalau digoreng saya. Nah, karena kacang panjang ini diambil sama kulitnya juga yang dimasak, belum kering ya bukan kriuk. Ya. Kalau kacang tanah pun ini ketika direbus dimakan juga nggak kriuk. Yang kriuk apa? Kalau digoreng, dikeringkan. Ya sama saja sebetulnya si Amel. Ya, kacang panjang, kedelai pun sama. Kalau kedelai itu dibuat tempe, ya direbus, dimakan nggak kriuk-kriuk. Tapi kalau dibuat keripik, kriuk-kriuk. Ya, itu hanya cara masaknya aja Amel. Lanjut ya Nak. Jadi ini buat bahan makanan semuanya. Lanjut. Nah perkebunan. Nah perkebunan ini biasanya ada di dataran tinggi. Ya. Perkebunan merupakan kegiatan dilakukan pada lahan kering yang tidak membutuhkan banyak air seperti di sawah. Nah, kalau di dataran tinggi itu, kalau mau gali sumur pun sampai beberapa meter ke bawah, sampai 30, sampai 35. Nah, kalau di dataran rendah paling cuma 10 meter pun nggak ada air di sana. Ya, bahkan kadang-kadang sering terjadi banjir di dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu cari airnya susah, ya, tapi udaranya memang tinggi. Nah, tanamannya apa saja? Di sini contohnya ada karet, kakao, kopi, teh, kelapa sawit, ada sayur-sayuran, ya di perkebunan kelapa tinggi ya.
ada buah-buahan, rempah-rempah. Nah, dengar rempah-rempah itu apa saja? Masih ingat nah? Ada toke, kayu manis dan sebagainya ya. Contohnya tanamannya apa? Nah, karet ini contohnya. Karet itu yang pohon karet yang diambil apanya sih nah? Yang dimanfaatkan? Nah, Pak Yanto tanya, ada yang tahu nggak? Nah, kalau pohon karet yang dibuat untuk menjadi karet itu adalah getahnya, nih ya, namanya dideres itu namanya ya. Jadi dilukai pohonnya, dia akan mengalir getahnya, ditampung di suatu tempat. Nah, memang sedikit-sedikit nah, cuma segini sehari nih. Nah, tapi pohonnya banyak, sampai beribu-ribu pohon, akhirnya tampung menjadi banyak ya. Oke, berikutnya nanti ada yang namanya kakao. Kakao ini adalah bahan pembuat coklat. Coklat itu bisa untuk campuran makanan, bisa untuk minuman, ya, kakao. Kemudian ada lagi kopi. Kopi ini juga bisa untuk perasa makanan, bisa untuk minuman, ya. Nih, satu pohon pun bisa buahnya banyak nih, ya. Kemudian ada teh. Nah, kalau kita puncak, nih ada teh. Banyak juga daunnya kan, ya. Ada juga di sini kelapa sawit. Ini juga untuk minuman ya. Teh itu untuk minuman sayang ya. Nah, untuk kelapa sawit ini sebagai bahan pembuat minyak goreng. Ya, jadi ini buahnya ini diambil di bagian ini satu pohon udah ada berapa nih sayang? Ini ada beberapa pohon. Ya, untuk minyak goreng. Yang berikutnya lagi adalah rempah-rempah. Pak ambilkan contohnya adalah cengkeh. Ya, yang ini bunganya jangan sampai berbiji. Ini pohon-pohonnya banyak. Kalau namanya perkebunan itu adalah banyak pohonnya di sana. Oke, itu perkebunan. Yang berikutnya adalah kehutanan. Nah, kehutanan adalah merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Contohnya mengerjakan kayu, rotan, terpenting, damar dan lain-lain. Tentunya kayu dan rotan ini salah satu bahan untuk membuat kerajinan. Nah, bisa dari meja, kursi, tempat tidur, pintu, kucing dan sebagainya. Mebel ya, itu adalah kerajinan. Nah, yang melakukan adalah pengrajin. Tempat hidup satwa. Nah, tempat hidup satwa itu apa? Ada harimau, ada gajah dan sebagainya. Nah, karena perbuatan manusia yang sering memanfaatkan hutan yang tidak bertanggung jawab, hutan sembarangan, akhirnya satwa-satwa ini tidak punya tempat tinggal, akhirnya masuklah ke pemukiman, ya, merusak kebun penduduk dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan nanti kalian kalau menjabat bisa melestarikan ini semua ya sayang ya. Tempat menyimpan cadangan air. Nah, kalau tidak ada pohon ketika hujan, air langsung mengalir ke bawah ke dataran rendah. Tapi dengan adanya banyak pohon di sini, tampunglah air itu di akar-akar, ditahan oleh akar-akar. Karena saking banyaknya akar di situ, nah air mau mengalir ke bawah, ditampung ditahan. Ya. Nah, kemudian mencegah banjir. Dengan adanya air tadi ditahan di atas, dataran rendah artinya aman dari banjir. Tidak banyak air yang mengalir ke dataran rendah. Mencegah erosi. Nah, mencegah erosi sehingga kalau misalnya nggak ada pohon, nggak ada akar, nggak bisa ditahan, akhirnya tanah yang kena air itu bisa langsung ke bawah, ya, ke bawah air. Jadilah dia akan longsor karena nggak ada penahannya. Karena dengan adanya pohon akhirnya tidak terjadi erosi, tahan. Kan akar itu ibarat kayak tangan gitu ya. Dia sebagai penguat pohon juga, dia menahan tanah juga. Untuk mencegah abrasi, nah abrasi ini khusus untuk tanaman mangrove. Mangrove itu apa saja sih? Ada kakao, ada nipah. Yang tumbuhnya di pantai. Karena abrasinya adalah pengikisan tanah akibat ombak atau air laut. Ombak datang, biasanya kan dari tengah laut ya, gulung-gulung ke pantai, balik lagi ke laut. Nah, itu biasanya kembali ke laut itu membuat tanah-tanah yang ada di daratan di pantai. Nah, dengan adanya tanaman bako tadi atau mangrove, jadi ditahan oleh mangrove, akhirnya air tetap kembali ke laut, ya, nggak bawa tanah yang ada di pantai. Jadi mencegah abrasi. Abrasi adalah pengisian pantai oleh air ombak air laut ya. Nah, cara memeliharanya bagaimana? Dengan adanya tebang pilih tanam ya. Yang ditebang adalah yang dipilih-pilih, yang udah tua, jangan semua ditebangin langsung gundul
ya. Nah, kalau yang masih muda jangan, supaya bisa nunggu masih ada penguat di tanahnya. Kemudian reboisasi, setelah ditebang ditanam lagi yang baru ya. Jadi ini contoh hutan di buku terbagi menjadi 3 macam sayang. Ada hutan tropis, ada hutan musim, ada hutan mangrove. Sebenarnya ada hutan apa itu ada beberapa tidak ada ya. Hutan tropis contohnya ini. Hutan tropis itu pohon atau tanaman yang tumbuh di sana itu bisa bermacam-macam nah. Ada pohon mahoni, pohon jati, pohon campur. Nah, karena dia termasuk hutan tropis itu terlindungi, tercukupi airnya dan sebagainya ya. Nah, kalau hutan musim ini beda, biasanya sejenis. Nah, ini contohnya hutan jati. Kenapa musim? Ketika musim kemarau, daun-daun jati yang ada di pohon jati dia akan menggugurkan daunnya. Kalau musim hujan akan tumbuh lagi, makanya dinamakan hutan musim. Musim kemarau dengan musim penghujan beda. Nah, ini ada 7-nya, kita belajar di IPA nantinya ya. Kemudian hutan mangrove yang seperti ini tadi nih, yang hidupnya di pantai. Biasanya nama tanamannya adalah bisa kakao, bisa nila. Ya. Nah, kalau kalian bisa berkunjung juga di hutan mangrove, ada di pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara, ada dekat bandara. Kalau kalian ke bandara itu, di sana di pantai-pantai ada yang namanya hutan mangrove kan. Salah satunya adalah untuk mencegah abrasi ini ya. Jadi ketika air laut datang, ombaknya kena pantai di sini kanal ini ya, hutan bakau ini kuat sekali akarnya. Baik, kita lanjut lagi nah. Oke. Peternakan. Nah, ini pun sudah pernah. Peternakan kita menjadi 3 ya, sepintas saja ya. Peternakan hewan besar, ada sapi, kerbau, kuda. Diambil apanya? Daging, susu dan sebagainya. Kemudian nomor 2, peternakan hewan kecil. Contohnya ada kambing, domba, kelinci. Diambil apanya? Daging dan susunya. Nah, ini Pak Anto ada kelewatan satu lagi. Dimanfaatkan apa lagi nah? Selain daging sama susu, ada yang tahu? Di semester 1 pernah? Ada yang masih ingat? Domba ini selain diambil dagingnya, diambil apanya nah? Ada yang tahu nggak? Nah, domba selain diambil dagingnya, dia diambil bulunya juga. Dan dagingnya sebagai bahan makanan untuk pangan, sedangkan bulunya dipakai untuk bahan sandang atau pakaian. Nah, kemudian untuk peternakan unggas ini nomor 3 Pak. Contoh ayam, itik, angsa, dan burung. Diambil daging dan telur. Burung ini apa burungnya yang diambil? Nah, contohnya adalah burung puyuh, nantinya Pak yang berikan contohnya. Nah, jadi ada sapi, ini peternakan yang besar ya, ada kerbau, ada kuda. Ini adalah peternakan hewan besar. Diambil dagingnya, diambil susunya, diambil tenaganya. Nah, kemudian peternakan hewan kecil, ada domba, ada kelinci, ada kambing. Ini diambil daging dan bulunya, ini daging. Kemudian unggas, ada ayam, ada itik, ada angsa, burung. Ini Pak yang berikan contoh burung puyuh, kadang-kadang burung merpati pun diternakan. Ya, Pak, aku punya burung kakak tua, aku punya burung nuri. Nah, tapi kan bukan diternakan sayang itu. Ya, cuma dipelihara untuk hobi saja, untuk kesenangan saja. Ya, yang diternakan adalah ini. Ada burung-burung yang kecil yang diternakan, si Pantau lupa namanya burung apa itu. Ya, yang dijual-jual di pasar juga sih. Tapi itu untuk juga untuk kesenangan, bukan untuk dikonsumsi dimakan sayang ya. Untuk konsumsinya ada untuk kesenangan saja, hobi saja, seneng. Ya. Tapi kalau yang ini dimakan, kayak telur burung puyuh, ini dimakan burung apa? Telurnya. Ada juga yang mau burungnya juga ada yang dipotong dimakan, ya. Tapi dagingnya sedikit memang. Ya. Lanjut, perikanan. Perikanan pun sudah pernah, ada perikanan darat dan perikanan laut. Untuk darat bukan berarti hidup di daratan, bukan ya. Di sini adalah meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Jadi tetap di darat tapi di perairan juga. Contohnya di mana? Di kolam, ada di waduk, ada di sungai, danau, sawah, tambak. Ya, kita sudah belajar
belajar mengenai perairan dan daratan kan waktu itu kan ya. Nah, contohnya ikan-ikannya apa saja. Kalau di yang bukan ditambak itu hasilnya adalah mujair, gula, gurame, ini gurame, dan ikan mas. Sedangkan ditambak itu adalah udang dan ikan mas. Tambak itu maksudnya kalau di air darat ya, itu adalah air tawar. Kalau air tambak itu adalah air payu sayang. Air payu itu campuran dari air tawar dengan air laut. Jadi ini tambak ini biasanya ada di daerah dekat-dekat pantai sayang. Ya, itu yang dibudidayakan adalah udang dan kalau perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan laut. Jadi kalau penangkapan langsung itu contoh ikannya adalah ada ikan kembung, kerapu, kakap, kerang, lobster dan jenis-jenis. Sedangkan yang dibudidayakan itu dipelihara ya, tapi melihara juga nggak disebar begitu aja, tapi dia disebarnya di jaring yang terapung ya, ada jaring sampai ke bawah melayang di laut gitu ya, tapi tetap terjaga di atasnya nggak terbuka. Nah di dalamnya ditepari benih padi benih ikan saya ditunggu sampai besar. Kalau sudah besar dipanen ya, contohnya ada bawah, ada kerapu, ada lobster. Nah selain ikan ternyata di laut pun menghasilkan juga ada rumput laut dan mutiara. Nah, kalau mutiara ini untuk bahan perhiasan ya, rumput laut juga bahan makanan atau kosmetik juga ada. Bahkan kalian suka sekali ya ada bahan makanan, ada makanan yang dari rumput laut yang itu kayak sushi di situ, dibuat sushi dan sebagainya ya. Baik. Nah ini kesimpulannya dari letak geografis tadi, contohnya seperti di pantai, dataran rendah, dataran tinggi maupun pedesaan dan perkotaan paling termasukkan di sini, dia akan mempengaruhi hasil sumber daya alamnya. Ya, di pantai itu ada apa saja, dataran tinggi apa saja nih? Ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, ada kehutanan, ada peternakan. Ini sesuai dengan letak geografis suatu kota. Ya. Kalau di pantai tentunya ya apa nah? Pertanian. Bener nggak pertanian? Ya, kalau di pantai tentunya perikanan. Nah, pertanian juga ada sih tapi sedikit. Ya, ada petani garam di sana istilahnya. Nah, kalau di dataran rendah pertanian, ya, ada sedikit peternakan. Ya, ini sudah disampaikan ketika di semester 1. Ini pengen ulang lagi ya. Nah, sumber daya alam ternyata mempengaruhi juga apa? Mata pencarian penduduk. Ya, kalau tinggalnya di daerah pantai, sumber daya alam perikanan, dia pekerjaannya seperti apa nah? Di sini ada tentunya nelayan, ya, dan juga petani. Nanti kalian pilih sendiri ya. Ini contoh saja.